Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita lanjutkan kepada pengertian ilmu lughah. Ta'rif ilmu lughah huwa al-ilmu alladhi yabhathu fil lughah ويتخذها موضوعا له فيدرسها من النواحي الوصفية والتاريخية والمقارنة كما يدرس العلاقات الكائنة بين اللغات المختلفة أو بين مجموعة من هذه اللغات ويدرس وظائف اللغة وأساليبها المتعددة وعلاقتها بالنظام الاجتماعي المختلفة فيركز على اللغة نفسها. رمضان عبد التواب. علم اللغة هو علم الذي يبحث في اللغة. Ya, ini ilmu lughah cuma membahas apa yang ada di dalam bahasa. Fil lughah wa yattakhidhuha mawdu'an lahu, dan menjadikan bahasa itu sebagai pembahasannya. Wa yadrusuha min nawahil wasfiyah, maka dipelajari dari sisi wasfiyah. Wasfiyah analisis deskripsi ya, di deskripsi ya. Biasanya nanti ada tahliliyah wasfiyah, di analisis deskriptif ya, wa tarikhiyah, dan historis, wal muqaranah komparatif, kama yadrusul alaqat al-kainah bainal lughatil mukhtalifah, sebagaimana mempelajari al-alaqat, hubungan yang ada di antara bahasa-bahasa yang berbeda. Au baina majmu'atin min hadhihi lughat, ataupun dari cabang-cabang ataupun ilmu-ilmu dari yang ada pada bahasa tersebut. Wa yadrusul wadhaif al-lughah, dan juga mempelajari wadhaif peranan bahasa, wa asalibihal muta'addidah, ya, uslub-uslubnya yang bermacam ragam, wa alaqatuha bin nudum al-ijtimaiyah, ya, dan kaitannya itu dengan sistem-sistem ijtimaiyah, ya, masyarakat yang berbeda. Fayurakkizu 'ala lughah nafsiha, maka dia fokusnya hanya pada bahasa itu sendiri. Ini menurut Ramadan Abdul Tawab. Kemudian ilmu lughah fa huwa alladhi yattakhidhu mawdu'an lahu dirasat al-lughah min haitsu al-lughah, dirasat al-lughah fi dzatiha. Ilmu lughah ini menurut Dr. Mahmud Syi'ran. Ilmu lughah fa huwa alladhi yattakhidhu mawdu'an lahu dirasat al-lughah, dan menjadikan bahasa itu sebagai objek utama dalam pembelajaran bahasa. Min haitsul lughah, dirasatul lughah fi dzatiha, dari segi bahasa itu sendiri, wa min ajli dzatiha, dan dari sisi tujuan daripada bahasa itu, kama qala di Sauser, sebagaimana disampaikan oleh di Sauser, fima ba'd sawa'un kana hadhihi lughah maktubah, apakah sebagaimana disampaikan oleh di Sauser, apakah bahasa itu maktubah, tertulis, atau ghairu maktubah, ataupun tidak tertulis, yang diucapkan, ya, yang dibicarakan, yang dipakai untuk berdiskusi, itu juga bahasa. Wal lughah allati yabhathu fiha hadzal 'ilm, dan bahasa yang dipelajari dalam ilmu ini, laysat hiya lughal arabiyyah, bukan hanya bahasa Arab, atau al-injiliziyah, bahasa Inggris, atau almaniyah, bahasa Jerman, wa innama hiya al-lughah fi dzatiha, akan tetapi dia bahasa pada zatnya, pada ya bahasa tersebut. Nah, ini menurut Dr. Mahmud Syi'ran. Ya.
Nantaqil ila, ya ini linguistik secara umum menurut De Saussure. Wa mawdu'u ilmi lughah huwa kullu nasyat lil insani fil madi wal hadir. Setiap menurut De Saussure bagaimana itu ilmu lughah? Semua kegiatan manusia fil madi wal hadir, di masa lampau dan sekarang, yastawi fi hadal insan al-bada'i wal mutahaddir wal lughatul hayah wal maitah wal qadimah wal hadithah duna i'tibar li sihhati aw lahan aw jaudatun aw rada'atun aw ghairu dzalika. Ya, jadi menurut De Saussure itu semua kegiatan manusia pada masa lampau dan hari yang sekarang, ya itu yang mencakup pada bahasa. Apakah bahasa itu bahasa yang udah masih ada, masih hayah, masih hidup, ataupun bahasa yang sudah hilang. Kita tahu bahasa misalnya Sanskerta di Indonesia ini sudah hilang kan. Nah, wal qadimah wal hadithah, yang terdahulu dan yang baru. Kemudian duna i'tibar li sihhati, tanpa melihat kepada apakah bahasa itu bagus, bahasa itu benar atau cacat. Nggak ada urusan dia. Oh ini bahasanya cacat, nggak usah dipelajari. Oh ini bahasanya benar, pelajari. Enggak, semua apa bagus, apa cacat, kemudian ada ya salah, ya ini nggak ada mempengaruhi kajian objek daripada linguistik. Kemudian ataupun dia itu ya baik ini baik, kemudian juga jelek. Ya, ada orang yang ngomongnya kata-kata kotor, kata-kata kasar. Apa ini menjadi kajian linguistik juga? Iya betul. Ini semua yang bahasa itu menjadi kajian linguistik. Jadi nggak terbatas pada bahasa-bahasa yang bagus saja. Ghairu dzalika, ataupun selain daripada itu. Jadi semua yang menyangkut dengan bahasa itu adalah kajian daripada ilmu lughah, linguistik. Nah, di sosial ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu bahasa saja, tetapi juga bahasa secara umum. Kemudian meskipun bahasa-bahasa dunia berbeda satu dengan lainnya, tetapi ada persamaan juga. Ya, bahasa dunia ini pasti berbeda-beda. Ya. Tapi ada persamaan di mana biasanya? Itu setiap bahasa pasti memiliki struktur bahasa sendiri, walaupun struktur bahasa itu berbeda nantinya. Ya, ada kemudian bahasa itu memiliki kajian ilmu aswatnya sendiri. Ya, fontnya berbeda-beda, tapi pasti ada fontnya kan gitu. Kemudian setiap bahasa itu pasti nanti kita kaji pasti ada pelaku dalam struktur bahasanya. Ada yang misalnya kalau ke bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikatnya. Ya bahasa Arab ada juga walaupun strukturnya berbeda. Di sana ada fa'il pelakunya, ada fi'il fa'il. Ya kalau ketika dibalik dia yang tadi fa'il, ketika dibalik ternyata tidak jadi fa'il lagi, dia jadi mubtada nanti kan. Nah, misalnya kita bilang zahaba Muhammadun. Muhammadun di sini sebagai fa'il. Tapi ketika kita mengatakan Muhammadun yadhhabu, maka Muhammad di sini sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il. Nah, jadi seperti itu. Baik, objek kajian ilmu lughah. Objek kajian ilmu lughah adalah substansi bahasa itu sendiri, pengertian bahasa dalam arti harfiah yang menjadi objek linguistik, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Aceh ini misalnya ya. Bahasa dalam arti kiasan tidak termasuk dalam kajian ilmu linguistik. Bahasa alam, bahasa tubuh, bahasa tari. Ya, ini yang tidak menjadi kajian linguistik itu ya seperti bahasa alam ya. Bagaimana misalnya kayak waktu tsunami misalnya kan. Ternyata alam memberi tanda. Ya bahasa alam kita harus mampu juga membacanya kan kayak gitu.
Misalnya ya kayak kemarin itu waktu tsunami itulah. Jadi 10 menit sebelum tsunami datang ke darat, itu burung-burung yang dari arah laut itu uh, lari dia ke gunung. Kemudian juga air laut itu surut. Nah, ini bahasa alam. Jadi apakah ini bisa jadi kajian linguistik? Enggak. Ya, kemudian bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh juga tidak. Kemudian bahasa tari ini juga bukan menjadi kajian linguistik. Bahasa yang masuk adalah bahasa manusia. Iya, bahasa manusia, bahasa yang diucapkan, bahasa yang keluar dari manusia. Ya. Kemudian ilmu lughah mempelajari seluk-beluk bahasa pada umumnya, oleh karena itu disebut juga linguistik ya. Ya ini. Kemudian orang yang ahli dalam ilmu lughah atau pakar ilmu lughah disebut linguis. Ini pakarnya. Ya, kemudian menguasai suatu bahasa, lancar berbahasa tidak sama dengan mampu menguasai kaidah-kaidahnya. Oke. Ya ini seseorang yang mampu berbicara, ahli retorika misalnya, apakah dia sudah mampu menguasai kaidah-kaidah? Tidak, belum tentu. Ya, karena pakar bahasa, kalau kita bahas di bahasa Arab itu pakar nahwu, itu juga belum tentu pandai beretorika, pandai ceramah, menjadi orator, tidak. Tapi ya beliau misalnya yang pakar nahwu tadi, ya pastinya pintarnya itu di mana, di kaidah bahasanya. Begitu juga apakah dosen bahasa Indonesia misalnya, apa udah pasti menjadi penceramah? Enggak, belum tentu. Ya, jadi tidak ada keterkaitan antara kemampuan menguasai kaidah-kaidah itu dengan kemampuan lancar berbahasa. Enggak, belum tentu seperti itu ya. Kemudian bahasa yang kita kuasai merupakan objek kajian linguistik, sedangkan cara menguasai bahasa tersebut bukanlah objek linguistik. Ya, ini ya. Bahasa yang kita kuasai merupakan objek kajian linguistik ya. Misalnya bahasa Arab. Ini objeknya, objek linguistik. Tapi bagaimana cara untuk menguasai bahasa tersebut, ini bukan kajian daripada linguistik. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kemudian beberapa tinjauan kesalahan kalimat pada kajian linguistik. Beberapa tinjauan kesalahan kalimat pada kajian linguistik ini disebabkan bukan karena tidak menguasai bahasa yang baik dan benar, melainkan alasan yang lain seperti salah ucap, ya. Kemudian berbicara dalam keadaan lelah, ya, kurang memperhatikan apa yang dikatakan. Kemudian yang contoh nih, ayah membangun besar rumah. Ya. Ayah membangun ya. Kesalahan ini kita kembali beberapa tinjauan kesalahan kalimat pada kajian linguistik yang disebabkan bukan karena tidak menguasai bahasa yang baik dan benar, melainkan alasan. Ya, seseorang yang kita tahu kadang-kadang ya wajar, manusia pasti akan mengalami kesalahan apalagi dalam pengucapan kan. Jadi apakah ini menyangkut dengan kemampuan linguistiknya? Enggak juga. Ini ada beberapa permasalahan, biasanya salah ucap, berbicara dalam keadaan lelah, ya. Kemudian kurang memperhatikan apa yang dikatakan. Ya biasanya nih para mahasiswa ya ataupun siapapun lah. Ya, mungkin saya pribadi pun kadang-kadang kalau dalam keadaan lelah itu sering juga mengalami yang namanya salah ucap, ya. Jadi misalnya ayah membangun besar rumah, padahal enggak, mau mengatakan bahwasanya ayah membangun rumah besar. Ya, jadi sering kadang-kadang di anak-anak juga kita sering mendapatkan. Ya, ini ada beberapa, salah satunya ya salah ucap kan kayak gitu, ataupun ya berbicara dalam keadaan lelah, ataupun ya kurang memperhatikan apa yang dikatakan. Ya kadang-kadang orang sedang emosi, nggak ada kesalahan-kesalahan ucapnya. Baik, kemudian ada 3 istilah bahasa dalam ilmu lughah linguistik yang diambil dari bahasa Perancis ya. Nah, ini menurut Ferdinand de Saussure ya, language al-lughah al-'ammah, ya bahasa secara umum. Manusia memiliki bahasa secara umum, sedangkan binatang dalam tanda petik juga memiliki bahasa tersendiri. Ini dari Syarif Hidayatullah, buku beliau 2017. Kemudian ada
lang. Pertama language, yang kedua lang, bahasa tertentu, contoh bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ada parol, al-kalam, bahasa dalam wujud yang nyata dan konkret. Ya, bahasa dalam wujudnya yang nyata yang berupa yang ujaran. Jadi language ini al-lughah al-ammah, masih bahasa secara umum, bahasa yang membedakan antara bahasa manusia dengan bahasa hewan. Ini language namanya. Kemudian namanya al-lughah al-wahidah, ada namanya lang, kan? Itu bahasa yang udah bahasa manusia tapi sudah menjadi perbedaan. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa ini masing-masing lang namanya. Kemudian ada parol, ya al-kalam, ya bahasa dalam wujud yang nyata dan konkret. Gimana maksudnya? Adalah bahasa yang sudah diucapkan, ya, lahjah, kalam. Jadi bahasa saya, kalam saya dengan kalam yang orang lain itu berbeda, walaupun menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia, tapi saya berbicara dengan si A berbicara itu berbeda. Karena apa? Kalamnya yang membuat beda. Kemudian jadi paralel atau kalam adalah wujud penggunaan bahasa yang konkret, sedangkan lang mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu. Language adalah sistem bahasa manusia secara umum. Unsur dasar kajian ilmu lughah, ya, ini ada namanya yang pertama al-aswad, ya. Kita lihat dari bawah al-aswad, kemudian binaul kalimah, ada binaul jumlah, kemudian ada dilalah. Ya. Mustawa shaut, ini al-aswad, mustawa shaut, kemudian ada namanya mustawa sarfi, kemudian kalau binaul jumlah ini disebut dengan mustawa nahwi, ada dalalah disebut dengan mustawa dalali. Dalalah. Biasanya ataupun mustawa ad-dalali. Ya. Baik, ini dulu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita sambungkan di muhadarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.